Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Amelia dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang intan permata dunia, material terkuat di bumi. Bagi orang-orang yang masih awam soal perhiasan, seringkali tidak bisa membedakan antara intan dan berlian. Bahkan ada yang menganggap keduanya adalah suatu benda yang sama. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal intan dan berlian. Kedua kata ini memiliki definisi yang berbeda, tetapi banyak dari kita yang sering salah kaprah. Meskipun berbeda, kita sering menggunakan dua kata ini seakan-akan semuanya memiliki arti yang sama. Lalu, apa yang berbeda dari intan dan berlian itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, intan adalah batu permata yang berkilau berasal dari karbon murni dalam bentuk kristal. Sementara berlian adalah intan yang diasah baik-baik hingga indah kemilau cahayanya. Dengan kata lain, intan adalah bahan baku dari berlian yang belum diproses. Intan sendiri masih berupa batu atau kristal kasar yang tersusun dari karbon murni. Intan adalah allotrop karbon. Allotrop adalah struktur berbeda di mana suatu elemen dapat terlihat. Misalnya grafit juga terdiri dari karbon murni, tetapi karena atom karbonnya dikemas lebih longgar, ia lebih lembut dan rapuh. Susunan atom intan disebut struktur kristal, di mana berarti atom-atom tersusun dalam pola yang berulang dan tersusun rapat. Kepadatan yang tinggi ini membuat intan menjadi bahan yang sangat keras. Intan yang paling murni tidak berwarna. Kehadiran warna dalam berlian disebabkan oleh pengotor. Boron mengubah berlian menjadi biru, boron nitrogen menghasilkan warna kuning, dan warna putih seperti coklat dan merah muda sebelumnya disebabkan karena cacat struktural. Salah satu sifat berlian adalah berkilau. Keseragaman struktur atom dalam intan memungkinkannya untuk menyebarkan cahaya dari semua warna yang memberikan efek berkelap-kelip. Kalimantan menjadi salah satu pulau di Indonesia yang memiliki kandungan intan yang telah dikenal selama berabad-abad yang lalu. Berlian di Pulau Kalimantan dijumpai pada batuan berumur kapur akhir. Lalu dari manakah intan-intan itu berasal? Bagaimana bisa berada di sana? Pembentukan intan umumnya dijumpai pada pipa intrusi kimberlite yang memanjang dari litosfer bagian bawah hingga atas, seperti yang kita jumpai pada salah satu pipa kimberlite terbesar di dunia yang dijumpai di Afrika Selatan. Tapi sampai saat ini belum dijumpai pipa kimberlite di Pulau Kalimantan. Namun tinggi dan lebatnya hutan hujan, intensitas hujan, dan pelapukan yang intensif menyebabkan geologiwan kesulitan menemukan hingga saat ini. Beberapa geologiawan telah melakukan investigasi tentang asal berlian di Pulau Kalimantan yang menghasilkan beberapa teori yang berbeda, di antaranya 1. Intan berasal dari intrusi batuan beku potasik hingga hypotasik berumur neogen atau sekitar 8 juta tahun yang lalu. Kedua, berasosiasi dengan batuan ultrabasa yang mengalami abduksi atau terangkat ke permukaan sebagai ophiolite. Hal ini berdasarkan fakta bahwa pada daerah Cempaka, Kalimantan Tengah, sungai pembawa intan berhulu di pegunungan. Kemudian yang ketiga, intan terbentuk pada zona penunjang lempengan yang terbawa ke permukaan karena proses orogenesis atau tidak berkait dengan intrusi kimberlite. Keempat, intan tertransport dari jarak yang sangat jauh melalui sistem sungai besar yang mengalir dari daratan Sibumasa sebelum Pulau Kalimantan terpisah dari Indochina. Kemudian yang terakhir, intan tertransport melalui sistem sungai besar dari barat Laut Australia
sebelum Pulau Kalimantan terpisah dari Australia atau Gondwana pada zaman Jura akhir atau 145 juta tahun yang lalu. Adapun beberapa sifat intan, diantaranya 1. Kemilauan atau cahaya. Karakteristik lainnya yang membuat intan inherent berharga adalah nilai cahayanya. Intan mencerminkan cahaya dengan baik. Kemudian kekerasan atau ketahanan. Alasan bahwa intan adalah permata dunia yang khusus adalah bahwa mereka dapat menjadi yang paling tahan lama. Kemudian dispersi. Pada dispersi, intan adalah mineral khusus karena intan yang dapat membuat pelangi. Dan ini merupakan keunikan dari intan. Ketika memutar intan di dalam ruangan terang, maka Anda dapat menangkap kilasan api atau kilatan cahaya berwarna. Kemudian, induktivitas termal. Induktivitas termal intan alami adalah yang tertinggi di antara material solid yang pernah diketahui. Kristal tunggal intan sintetis dengan kemurnian 99% memiliki konduktivitas termal sebesar 30 watt per cm Kelvin pada temperatur ruangan, 5 kali lebih tinggi dibandingkan tembaga yang merupakan logam penghantar panas yang baik. Nah, menarik bukan? Ada satu fakta unik tentang berlian, yaitu berlian tidak dapat dipecahkan oleh apapun kecuali dengan berliannya itu sendiri. Maka banyak alat pemotong dilapisi oleh berlian. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat bertemu di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.